Ada satu hal yang berpengaruh banget sama penjualan, dan ini bukan rocket science ya, bukan sesuatu yang complicated yang susah banget. Sesuatu yang simple yang harusnya semua orang bisa gitu loh. Tapi justru sering banget dilupain gitu. Orang malah fokus sama hal-hal yang yang kompleks ya. Bikin brand yang keren, terus habis itu iklan keren, packagingnya keren juga, artisnya pakai artis yang keren yang lagi hits gitu ya. Terus habis itu packaging, social media, konten, macam-macam semuanya keren gitu ya. Tapi jangan salah, bukan hal-hal itu nggak penting, tapi balik lagi kalau kita ngomongin impact ke bisnis, ke penjualan, hal ini juga nggak boleh dilupain gitu ya. Tanpa hal ini banyak brand bagus yang akhirnya gagal di pasaran ya, banyak banget gitu ya. Jadi termasuk kan data menunjukkan bahwa 70% brand itu gagal di pasaran. Nah, sebaliknya justru nggak sedikit brand yang sebenarnya biasa-biasa aja, nggak punya segala macam kekerenan tadi gitu ya, tapi justru gede dan punya market share yang lumayan. Nggak sedikit yang bahkan jadi market leader gitu ya. Salah satunya karena kontribusi hal satu ini adalah availability gitu ya. Jadi ketersediaan barang di pasar. Nah, kita lihat ya barang-barang atau brand-brand yang bahkan nggak beriklan tapi tetap punya pangsa pasar lumayan karena availability-nya bagus ya. Kalau di air mineral deh contohnya ya, ada brand berapa banyak sih brand-brand yang beriklan kayak Aqua gitu ya, kan nggak banyak ya, tapi banyak yang available, bertahan dan punya market share yang bagus. Yang sekarang beriklan siapa sih? Aqua, Le Minerale gitu ya. Tapi kayak misalnya Prima tuh kalau nggak salah punyanya Sosro gitu ya, saya nggak pernah lihat iklannya. Crystalline ada iklannya tapi nggak banyak. Aquaria, Ron 88 dan lain sebagainya. Nah, walaupun ada brand yang juga imbang tapi jadi jadi market leader karena bagus manage availability-nya, itu juga ini juga ya, ada juga gitu ya kayak Sosro gitu. Jadi dia imbang antara brandnya dibangun tapi terus habis itu dia juga jadi market leader. Coca-Cola juga gitu ya. Di mana sih nggak jual Sosro dan Coca-Cola gitu, dan justru ini yang juga contribute significantly ya, sekaligus juga jadi entry barrier buat pendatang baru. Kalau ada pendatang baru mau masuk ngelihat, wah gila ini pasarnya, kompetitor kita nih incumbent-nya itu availability-nya di mana-mana. Jadi ini juga menegaskan 4P ya di marketing mix itu, tentang placement atau distribusi gitu ya. Itu penting banget. Mau bikin iklan keren kayak apapun, kalau nggak available akhirnya jadi susah. Nah, sebegitu pentingnya availability ini sampai hal ini jadiin jadi satu area yang paling sering diserang sama incumbent ketika ada pendatang baru yang wah ini mengancam nih gitu ya, atau sebaliknya gitu kan, sesama pemain ini juga bisa banyak yang menyerang itu. Saya pernah cerita ada satu brand yang saya pernah tangani, saya nggak sebut brandnya, tapi itu kategori mie instan. Dia bukan market leader, iklannya gencar, rasanya kompetitif banget lah, bisa diadu lah ya, walaupun nggak luar biasa unggul nomor satu, tapi bisa lah gitu ya, tipis-tipis sama market leadernya, pricing juga oke gitu ya. Tapi begitu keluar nggak ada di pasaran. Kenapa nggak ada di pasaran? Nggak tahu siapa yang borong, tapi pokoknya nggak ada di pasaran gitu ya, padahal kita udah keluarin. Akhirnya launchingnya terganggu, uang udah keluar banyak, tapi terus habis itu orang mau cobain nggak bisa gitu ya. Untungnya produsennya si mie instan ini, klien saya itu pengalaman banget, ini salah satu rajanya FMCG gitu ya. Jadi diantisipasi, dia bisa isi pasar lagi dengan cepat gitu. Nah, sama ada satu mungkin media ini ya, masuknya media, satu koran lah kita sebutnya, iklannya super kencang. Jadi dia tadinya nggak punya koran, terus tiba-tiba ngeluarin koran, tapi udah terkenal nama ini di bisnis media gitu ya. Terus habis itu dia bikin iklan kencang pakai tokoh-tokoh nasional gitu ya. Terus begitu keluar launching ludes langsung. Hari pertama ludes, hari kedua ludes, hari ketiga hilang di pasaran gitu. Pas pagi-pagi keluar hilang di pasaran gitu. Terus keluar lagi nanti udah siang, udah jam 9, jam 10. Nah, kalau koran jam 9, jam 10 tuh udah basi, udah nggak ada yang mau beli gitu. Jadi akhirnya nggak struggle dia, termasuk begitu dia supply lebih banyak, besoknya tuh habis itu agen-agen koran besar di seluruh Indonesia juga dapat dalam tanda kutip tekanan lah ya untuk kalau kamu distribusi koran itu saya nggak mau supply lagi dari pemain-pemain besar. Nah, nggak berani lah agen, karena agen udah keburu bergantung sama koran-koran besar gitu. Jadi mereka nggak mau. Nah, jadi saking pentingnya availability segitu pentingnya sampai itu diserang gitu ya. Dan banyak brand-brand besar juga melakukan availability study gitu, AVA study gitu ya. Jadi untuk melihat seberapa kuat ketersediaannya di pasar. Nah, kita mau bahas kenapa availability ini penting dari sisi marketing, behavioral marketing. Pertama itu saya mau bahas lazy brain.
Saya selalu bilang bahwa program dasar otak manusia tuh survival, seek pleasure, avoid pain. Udah bosan lah ya kita ngomong itu. Sama satu lagi conserve energy, bikin gimana caranya untuk seek pleasure, untuk avoid pain, atau untuk apapun itu kita nggak ngeluarin energi banyak. Otak kita tuh males, kalau bisa gampang kenapa susah gitu kan. Jadi yang ada di depan mata aja deh gitu ya, nggak usah susah-susah, apalagi untuk barang-barang low involvement, risikonya besar. Sehingga ketika kita ada di depan mata itu penting banget, itu menentukan, karena kita malas. Contoh nih paling sepele, hal dalam hal berdiet gitu ya. Susah kita mau diet kalau masih punya stok cemilan. Saya ngalamin sendiri gitu, mau diet dari lahir udah gede gitu ya, sampai gede itu bukan gede segini tapi maksudnya gemuk gitu ya, sampai sekarang ya masih segede gini gitu ya. Mau diet itu yang paling susah adalah kalau di rumah itu ada stok cemilan gitu ya. Kita mudah tergoda, gampang kok, nggak perlu effort, nggak perlu ke supermarket, nggak perlu keluar, udah tinggal makan. Sebegitu powerfulnya availability sampai niat diet pun bubar. Padahal kita gue tahun ini resolusi tahun baru mau diet gitu ya. Makanya langkah pertama untuk diet adalah stop untuk nyetok cemilan. Jangan ada cemilan, jangan ada segala macam di rumah gitu ya. Jadi itu tadi gitu. Nah, hal yang sama juga saya senang banget makan sambal gitu ya. Sampai mahnya agak-agak terganggu ya. Nah, tapi susah banget berhenti makan sambal. Nah, baru bisa, tapi menarik kayak gini, dulu saya sering bisnis trip gitu ya ke Australia. Itu di Australia itu kan sambal susah gitu ya, jarang banget gitu. Jadi udah selama di sana sehat banget, perut sehat segala macam gitu ya. Tapi begitu balik lagi kita pikir udah sehat nih gitu ya, enggak, ntar baru 2 hari 3 hari makan sambal lagi sakit lagi gitu. Jadi karena apa? Karena sebegitu gampangnya dapetin sambal di Indonesia. Nah, terus yang kedua adalah create urgency. Jadi kalau tadi itu lazy brain, otak kita tuh males. Yang kedua ini availability itu menciptakan kesegeraan gitu ya. Sesuatu yang bikin yang available itu bikin kita daydreaming. Kalau barangnya di depan mata gitu ya, gampang bayangin, waduh gila ini enak banget, lagi puasa ada es jeruk di depan, waduh gila ini enak banget ya. Terus habis itu terus kita mulai membayang-bayangkan, wah enaknya minum ini tuh, asam-asamnya, segernya dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau barangnya nggak ada, capek-capek kita ngebayang-bayangin, ujung-ujungnya juga nggak bisa kejadian. Makanya availability itu men-trigger otak untuk daydreaming. Nih lo, wah enak banget lo harus bayangin segala macam gitu ya. Jadi availability ini diartikan otak juga sebagai kedekatan dengan action gitu. Karena udah deket nih, lo tinggal ngambil aja gitu kan. Kalau bayangan zaman dulu ya ada malaikat dan setan di belakang kita bilang udah ambil aja, jangan, dan lain sebagainya. Itu kurang lebih kayak gitu. Dan otomatis otak juga mulai bayangin, wah seek pleasure, wah apa ya enaknya kalau saya ambil nih dan lain sebagainya. Dan yang bikin dorongan urgency ini adalah dopamin. Kita pernah bahas soal dopamin gitu ya. Dopamin ini adalah hormone of wanting more, bukan hormon kebahagiaan, hormone of wanting more gitu. Jadi dia yang mengeluarkan segala gambaran di kepala kita bahwa wah ini enak nih, udah ambil aja dan sebagainya, seru nih kalau punya dan sebagainya. Nah, hormon yang bikin ini juga hormon yang bikin rumput tetangga selalu lebih hijau. Termasuk ketika kita pindah ke rumahnya tetangga, ternyata kita lihat rumput kita ternyata lumayan ya. Gitu. Jadi itu tadi, karena kita selalu pengen dengan ngebayangin segala macam. Maka dari itu sebenarnya referral marketing pun itu powerful. Karena apa? Karena kalau misalnya contoh gitu ya, kita kayak contoh ya, saya ya iPhone gitu ya, saya punya iPhone X gitu ya, udah keluar 11 nggak tertarik, 12 nggak tertarik, 13 nggak tertarik, 14 nggak tertarik gitu, udah keluar lihat nggak tertarik gitu ya, sampai tiba-tiba kok saya berada di lingkungan di mana banyak orang-orang pakai iPhone baru gitu. Terus saya baru ngeliat mereka nggak merekomendasi saya, cuma lihat bagus ya ternyata ya, beda sama ketika kita ngelihat di iklan atau di website atau dimanapun itu. Terus nah itu akhirnya jadi sebenarnya referral itu bukan sekedar omongan teman orang sekitar kita yang dipercaya aja, bukan itu, tapi ketika ada orang-orang di sekitar kita menggunakan satu produk itu meng-create availability. Kita jadi bisa melihat bahwa ini barangnya kayak gini, bagus ya dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba jadi pengen gitu ya. Jadi nggak langsung waktu ngeliat iklan, tapi ketika available akhirnya decision makingnya itu berproses untuk jadi mulai pengen. Jadi kayak lucu juga, kayaknya bagus juga, terus jadi mulai lihat-lihat, tambah pengen terus akhirnya beli gitu ya. Dan ketika dopamin ini udah bermain, nggak mudah untuk menjinakkannya. Jadi otak logik pun kalah gitu ya. Termasuk contoh ya, di luar negeri ada beberapa negara di mana di hotel itu di setiap lantai itu disediain vending machine di mana orang bisa dapetin kondom secara mudah gitu ya. Ini dilema sebenarnya. Dilemanya apa? Tujuannya sebenarnya baik. Tujuannya adalah
bikin orang-orang yang tidak berencana untuk berhubungan seks gitu ya dengan siapapun di hotel itu bisa nahan sebentar untuk udah ambil orang dekat kok di situ, available kok kondomnya di situ, saya tinggal jalan tuh saya ambil gitu. Tapi kalau harus turun dulu cari convenience store dulu, bubar udah langsung aja lah nggak usah pakai. Dan disitulah tujuan yang mau dicapai, yaitu bikin orang jadi tidak jadi tidak berhubungan seks tanpa kondom, sehingga terus habis itu HIV menyebar cepat. Tujuannya kan sebenarnya itu gitu ya. Nah tapi dan itu berhasil gitu ya, karena ketika kondom itu tidak di dekat kita, terus habis itu kita sudah keburu, ya orang bilangnya nafsu ya, padahal sebenarnya ya nafsunya benar ada, tapi ada dopamin juga yang bermain di sana yang mendorong segala macam bayang, wah ini enak nih, wah ini seru dan lain sebagainya. Itu yang membuat kita untuk udah deh nggak perlu kondom lah, sesekali nggak apa-apa kok gitu ya. Nah availability itu sebenarnya mengatasi untuk gampang kok sebenarnya, saya tinggal jalan dikit dapat. Nah tapi dilemanya availability kondom ini juga membuat orang-orang yang sebenarnya belum cukup umur untuk mengambil keputusan berhubungan seks, apalagi bukan dengan pasangan yang sah gitu ya. Terus akhirnya jadi berpikir tadinya karena available, gampang kok kondom gitu kan, saya tinggal ambil terus habis itu saya bisa berhubungan tanpa resiko hamil di luar nikah dan tanpa tertular HIV gitu ya. Jadi di situ dilemanya. Jadi sebegitu powerfulnya availability. Nah selanjutnya availability bias atau availability heuristic. Nah ini ada salah satu bias manusia yang juga powerful. Ini adalah kecenderungan kita untuk pakai sesuatu yang available sebagai reference. Contoh kalau lagi diskusi kita suka bilang tuh, diskusi apa gitu, misalnya diskusi soal iPhone gitu ya, terus habis itu iya tuh suka iPhone tren banget ya, gue lihat tuh tetangga gue mulai pakai iPhone. Tapi atau bisa juga iya tuh kalau lagi ngomongin market perempuan ya, iya tuh gue ngeliat tuh ibu gue, saudara gue yang perempuan semua tuh tendensinya begitu gitu. Jadi kita menstereotip berdasarkan sesuatu yang available di sekitar kita tanpa melihat apakah reference itu sebenarnya representatif apa enggak terhadap populasi, karena available aja gitu. Nah jadi termasuk yang digunakan di pemilu itu kan sosial media akan melihat algoritmanya berdasarkan dia asosiasinya kemana sih, ke kubu A atau kubu B. Kalau ke kubu A maka konten yang didorong di feednya dia, di timelinenya dia itu adalah konten-konten tentang kubu A, kubu B-nya nggak kelihatan, sehingga dia akan makin pede, wah kita menang nih. Kenapa? Gue nggak pernah lihat tuh di sosmed gue, di timeline gue tuh ada hal-hal tentang kubu B, sehingga ketika kubu B-nya menang, abis itu protes, bilang wah ini pasti curang dan sebagainya. Begitupun sebaliknya gitu. Jadi itu tadi gitu. Nah termasuk juga kalau kita lihat, kalau ngomongin bank ya, di Jakarta itu kan availability-nya BCA bagus banget gitu ya. Terus begitu kita keluar kota, kita berpikir BCA besar, sehingga semua orang yang bertransaksi sama kita gitu ya, gue transfer BCA. Padahal nggak semua orang punya BCA di luar kota. Terutama ketika di luar kota ada bank-bank lain kayak Mandiri, BNI, BRI yang kekuatannya tuh nggak kalah sama BCA sama sekali. Tapi itu tadi, karena kita available di Jakarta melihat BCA kuat, terus itu dianggap represent. Dan availability ini sebegitu powerfulnya sehingga dibuktikan juga sama ekonomi gitu loh, sama teori ekonomi, sama fakta-fakta ekonomi bahwa gini deh, salah satu hal yang membuat barang naik adalah barang ini available apa enggak. Kalau barangnya kalau barangnya nggak available gitu kan, sementara demand-nya gede kan, otomatis barangnya naik gitu ya. Tapi ketika barangnya available, gampang didapetin, akhirnya nilainya turun. Artinya availability berperan situ gitu. Juga konsep cash is king gitu ya. Semua orang bilang kalau perusahaan itu cash flow harus dijaga gitu ya. Cash flow ini kan artinya ada cash yang available. Kalau nggak ada uang yang available, namanya bukan cash flow gitu. Tapi sebegitu powerfulnya available, bahkan kalau tidak ada cash, tidak available gitu ya, uangnya tidak dalam bentuk cash, artinya tidak available, maka nggak ada cash flow. Dan ketika nggak ada cash flow, perusahaan akan kesulitan gitu. Nah kalau gitu, terus habis itu ada lagi pertanyaan, kalau gitu availability segitu pentingnya, bahkan ada brand yang bisa survive bahkan tanpa ngebangun brand yang luar biasa gitu ya, jangan-jangan brand itu nggak penting gitu. Nah saya mau bawanya gini, availability itu bukan cuma sekedar ketersediaan di pasar, tapi juga di pikiran, mere exposure effect. Apakah waktu konsumen berpikir atau mengconsider satu produk gitu ya, satu brand, satu produk kategori, mau beli handphone gitu ya, available nggak brand kita di benaknya mereka? Available nggak bahwa gue consider Samsung aja deh, atau Apple aja deh, atau apa. Kalau nggak available sama. Jadi availability itu bukan cuma soal fisik, tapi juga soal presence di benak orang. Makanya brand maintain presence dengan bikin iklan baru, varian baru, produk baru, packaging baru dan lain sebagainya gitu ya. Sales juga rajin colek
halo Pak, saya ini kalau ada apa-apa kabarin saya ya kalau ada yang bisa dibantu, untuk maintain si availability itu. Nah, brand implication-nya gimana gitu? Yang pertama, kita harus lihat bahwa dalam purchase decision making process, decision itu nggak bisa diduga kapan. Kita nggak bisa bilang bahwa wah, gue deketin sekarang, besok udah convert, atau minggu depan dia udah beli, enggak gitu. Jadi decision itu nggak tahu kapan gitu ya, karena ada momentumnya, ada faktor momentum, dan kalau momentumnya belum terjadi, akhirnya decisionnya untuk orang gue beli deh itu belum terjadi. Nah, availability itu sebenarnya membantu ketika kapanpun decision itu muncul, itu jadi oke deh gue ambil sekarang. Kenapa? Karena available. Jadi termasuk availability itu sebagai satu trigger untuk bikin decision purchase decision dari konsumen itu terjadi gitu ya. Jadi banyak brand yang kita aware gitu ya, tapi kita nggak beli-beli. Gue tahu tuh ya, kayak termasuk tadi saya iPhone keluar, ya udah tahu gitu ya, tapi nggak beli-beli gitu ya. Sampai akhirnya iPhone 14 pun keluar, bukan baru ya, udah berapa bulan gitu ya, nggak kepikir beli, sampai akhirnya mulai ada orang gitu ya pakai di sekeliling saya, baru ini available, bagus juga ya, dan mulai consider gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah gimana caranya brand bisa ngebangun akses untuk bisa didapatkan dengan mudah. Itu juga soal availability. Food delivery gitu ya, apapun, GrabFood, GoFood gitu ya. Apa yang bikin besar mereka itu adalah karena layanan mereka membuat makanan yang tadinya jauh-jauh jadi available buat mereka, hanya one click away tanpa harus keluar gitu ya. E-commerce juga open 24/7, itu juga salah satu bentuk gimana orang segala macam barang yang bisa didapatkan di e-commerce itu available gitu ya. Jadi segala sesuatu yang kita bisa dapetin aksesnya mudah gitu ya, itu adalah tentang availability.